dengan saya Ayu Istiana, CGP Angkatan 5 dari Banyumas. Pada demonstrasi kontekstual kali ini di modul 1.3 dengan menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Sebagaimana kita ketahui, inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kolaborasi dan potensi atau kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi dan pendidikan positif. Pendidikan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada sebuah keberhasilan. Mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana supaya hal-hal tersebut dapat dipertahankan. Visi yang saya kembangkan di sini adalah membangun potensi dan karakter melalui pengembangan minat dan bakat yang berpihak kepada murid. Dalam menerapkan inquiry apresiatif, kita dapat melaksanakan 5 tahapan yang bisa kita sebut dengan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kita juga bisa melaksanakan bagja di sekolah. Untuk prakarsa perubahannya dengan pemikat, pengembangan minat dan bakat yang berpihak pada murid, pemikat dengan tahapan bagja. B. Buat pertanyaan. Buat pertanyaan yaitu menentukan arah penelusuran atau penyelidikan terkait arah perubahan yang diinginkan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengenali kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid? Yang kedua, apa daya dukung yang dibutuhkan? Nah, untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan dan untuk menjawab pertanyaannya adalah: yang pertama, kenali aktivitas yang digemari murid. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu kemampuan murid dari beragam sumber, yaitu dari teman, guru, orang tua, orang terdekat dengan murid. Yang ketiga, memberikan ruang dan kesempatan untuk mengembangkan diri murid. Yang keempat, menghargai setiap potensi yang dimiliki murid. Yang kelima, memfasilitasi dalam upaya pengembangan potensi murid. A. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran menuntun pengambilan pembelajaran yang memandu pada pengalaman positif individu atau kelompok. Pertanyaannya, siapa sajakah murid atau alumni dari SDUMP yang berprestasi dan berhasil dalam mengembangkan potensi? Dalam hal ini, nantinya guru memaparkan contoh nyata mengenai murid SDUMP yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik, alumni SDUMP yang melanjutkan sekolah di berbagai wilayah. G. Gali mimpi. Menyusun narasi keadaan ideal. Guru bersama murid menyusun narasi keadaan ideal atau mimpi. Pertanyaannya, apa harapan dan cita-cita yang ingin dicapai? Nah, dalam hal ini nanti kita akan bersama-sama mengembangkan bakat dan potensi murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Menghargai, memotivasi dan mengarahkan, serta membimbing murid untuk menggapai apa yang mereka impikan. J. Jabarkan rencana. Di sini, jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Pertanyaannya, bagaimana cara agar setiap orang dalam komunitas sekolah mampu mengenali dan mendukung potensi atau kekuatan setiap murid? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah: yang pertama, sosialisasi akan pentingnya mengenali potensi atau kekuatan dari setiap murid. Kemudian, komunikasi dan kolaborasi antar guru dalam mengenali potensi murid. Yang selanjutnya adalah pembinaan dan bakat murid melalui ekstrakurikuler.
Dan yang terakhir, sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pada perkembangan minat dan bakat murid. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Atur eksekusi yaitu mengatur transformasi rencana yang menjadi nyata, mengatur siapa saja yang terlibat. Pertanyaannya, siapakah yang terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan rencana-rencana? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, sekaligus untuk menjawab pertanyaannya adalah pihak sekolah, utamanya kepala sekolah, sebagai penanggung jawab, sedangkan wakakesiswaan, wali kelas, dan tentunya pembina ekstrakurikuler, serta guru lainnya, teman sejawat, bekerja sama dalam pengenalan dan pengembangan potensi murid. Untuk kesimpulan dari kegiatan pemikat yang biasa dengan pemikat versi baru. Yang pertama, biasanya murid yang berpotensi menonjol yang mendapatkan perhatian khusus untuk pengembangan potensinya. Nah, dalam pemikat versi baru ini, seluruh murid mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pengembangan potensi diri. Yang kedua, ada murid yang sadar akan potensinya lah yang mampu berkembang. Kalau dalam versi barunya, semua murid dibantu untuk menemukan potensi dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga, biasanya sekolah mengutamakan murid yang memiliki prestasi akademik. Sedangkan di versi barunya, sekolah mampu berlaku sama pada semua murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, biasanya hanya sebagian potensi murid yang mampu dikembangkan di sekolah. Sedangkan dalam versi baru ini, sekolah harus memfasilitasi pengembangan potensi setiap murid. Bila tidak mampu, sekolah memberikan arahan dan solusi yang tepat untuk pengembangan potensi murid tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Perlu kita ingat kembali, setiap anak memiliki bakat yang begitu beragam. Pentingnya melihat bakat serta cara membimbing anak pada potensi yang memang mereka miliki. Gali terus potensi anak. Jadilah guru yang baik. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.